pemirsa Warta 17 Agustus, kali ini kita kembali dalam podcast Warta 17 Agustus bersama jurnalis sahabat pendidikan. Kali ini bersama saya Sulfi Sofiana, reporter Harian Surya dan Tribun Jatim Network. Dan sekaligus saya juga pengurus di jurnalis sahabat pendidikan. Nah, pada pekan ini podcast Warta 17 Agustus akan membahas isu seksi dan menggelegar gitu kan. Bahkan kemarin dalam gelaran Akbar Indonesia di G20 yang ada di Bali, pembahasan tentang lingkungan masih menjadi seksi untuk dibahas. Nah, isu lingkungan kenapa semakin seksi untuk kita bahas selalu? Karena tidak hanya di dunia global, dampak dari kerusakan lingkungan kini juga sudah kita rasakan di sekitar kita. Nah, di tataran lingkungan ini, yang paling berpengaruh dan paling berkesan adalah para akademisi. Gerakannya dalam pencegahan dan penanggulangan dalam mengatasi pencemaran dan kerusakan lingkungan sangatlah besar. Nah, kali ini kita sudah kedatangan narasumber spesial yang juga kompeten dengan aksi-aksinya, gagasan-gagasannya terkait bagaimana penanganan lingkungan, khususnya di instansi pendidikan. Bersama kita saat ini sudah hadir pembina YPTA Surabaya, Bapak Bambang Deha. Selamat bertemu dengan saya, Bapak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di tengah kesibukannya beliau ini sebagai anggota DPR RI, beliau menyempatkan juga untuk konsentrasi pada penerapan kecintaan lingkungan akademisi di lingkungan YPTA. Bapak mungkin bisa dijelaskan nih, sebenarnya konsentrasi YPTA sendiri dan para akademisi dalam isu lingkungan ini seperti apa, Pak? Saya tidak ingin langsung menjawab ke pokok persoalan. Saya ingin agak jauh ke belakang terkait dengan isu lingkungan itu sendiri. Oke. Jadi kalau kita perhatikan, mungkin sejak tahun 60-an, isu-isu tertentu kemudian mendominasi, kemudian mendunia, dan hampir-hampir sulit sebuah negara menghadapi isu yang menjadi tren ini. Apa sajakah itu? Satu, masalah HAM. Dua, masalah demokratisasi. Tiga, masalah lingkungan, ya. Dan keempat, masalah digitalisasi. Yang pertama, HAM. Hampir di seluruh dunia ada keinginan kuat orang dihargai hak asasinya oleh negaranya sebagai warga negara. Itu merebak ke seluruh dunia. Akhirnya, alhamdulillah ya satu persatu hak asasi manusia ini mendapat atensi dari negara masing-masing, dan hampir di seluruh dunia HAM ini menjadi isu yang menarik, ya. Isu yang harus jadi atensi kita semua. Yang kedua, demokratisasi. Dulu mungkin era pasca Perang Dunia 1-2 itu banyak negara berdiri dan banyak yang otoriter. Nah, tekanan yang diterima masyarakat itu menimbulkan dorongan untuk hak-hak tadi kembali ke haknya dipenuhi, sehingga keinginan atau dorongan kuat terhadap berdirinya negara yang lebih demokratis, ya, itu menjadi kecenderungan dunia juga. Semua mendorong supaya negara makin demokratis, makin menghargai HAM, ya. Yang ketiga adalah lingkungan. Dulu perubahan iklim itu yang tahu adalah kalangan akademisi, para expert di ruang-ruang lab, ya. Mereka setelah mengamati alam ini kemudian mendapati misalnya, komposisi udara kita ini sudah makin buruk untuk kehidupan manusia. Bagaimana oksigennya mulai komposisinya mulai berkurang, karbon dioksida makin naik, karbon monoksida dan sebagainya. Nah, kemudian ada yang disebut fenomena rumah kaca, di mana seolah-olah selubung kita ini bolong-bolong. Itu dulu isu pertama dari kalangan akademisi, kemudian disuarakan oleh NGO di bidang lingkungan. Kalau Mbak Sulfi mengamati misalnya aktivitas Greenpeace, ya,
dulu kan dapat respon minir dari banyak kalangan. Tetapi sekarang hampir justru setiap negara meminta Greenpeace ini membuka cabangnya di masing-masing negara. Di Jakarta sudah ada. Dan dengan kecenderungan perubahan iklim yang dulu tidak mendapat atensi, alhamdulillah kemudian diawali dengan berbagai pertemuan internasional untuk pembangunan berkelanjutan. Kemudian ada yang namanya pertemuan tingkat tinggi di Kenya, di Nairobi ya. Ada juga pertemuan tingkat internasional tentang perubahan iklim di Rio de Janeiro. Kemudian ada di Kyoto yang menghasilkan Kyoto Protocol. Kemudian ada pertemuan di Bali yang menghasilkan Bali Action Plan ya untuk perubahan iklim. Kemudian di Prancis. Artinya sudah banyak pertemuan di tingkat internasional dan akhirnya tren perhatian atensi terhadap perubahan iklim itu semakin meningkat. Indonesia sendiri alhamdulillah juga sudah meratifikasi berbagai kesepakatan ya, termasuk tadi yang saya sebutkan Kyoto Protocol. Sehingga sebetulnya kalau di tataran negara arusnya sudah kuat. Nah, bahkan terakhir tadi Mbak Sulfi menyebutkan pertemuan G20 di Bali, itu pun temanya transisi energi. Artinya itu juga terkait dengan isu global tentang lingkungan. Bagaimana kita sudah ke depan itu meninggalkan energi fosil, kemudian bagaimana mencari sumber energi yang sekarang RUU-nya sedang dibahas oleh Komisi 7 DPR RI, yaitu rancangan undang-undang energi baru dan energi terbarukan. Ini sudah menjadi di tataran policy ya sudah oke lah. Nah sekarang bagaimana yang sudah ada di tataran policy pun kemudian terus secara teknis di tingkat terbawah kita bawa banyak pihak ya, institusi lembaga pemerintahan swasta atau apapun ya, kita ajak untuk terlibat aktif di dalam perbaikan kualitas lingkungan. Jadi ini nanti jadi kebutuhan lah, kita butuh lingkungan yang baik ya. Iya, tapi memang terlihat ya Pak ya, isu-isu lingkungan itu awalnya diteliti malah dari akademisi terus jadi kebijakan sampai global. Itulah kan sebetulnya ilmu pengetahuan yang digeluti oleh para ilmuwan ini tugasnya kan mengenali alam. Mengenali alam, kalau sudah mengenali alam dengan baik ya mengontrol. Nah, kembali ke tadi ya, pembangunan berkelanjutan. Pemerintah Kota Surabaya ini sebagai contoh di mana saya pernah aktif di sana. Sejak perancangan arsitek-arsitek modern ketika disuruh merancang sebuah kota, ya, mereka selalu menempatkan sustainability sebagai basis kebijakan. Itu arsitek-arsitek modern, artinya menempatkan keberlanjutan pembangunan ke depan, jauh ke depan. Sehingga katakanlah bagaimana merancang sebuah kota dari sisi proporsi saja. Proporsi ruang terbuka hijaunya minimal katakanlah 40% dari luasan yang untuk pemukiman, untuk kawasan industri, untuk kawasan-kawasan lain. Dari sisi proporsi saja harus ada keinginan kuat itu. Belum kemudian di tataran teknis, misalnya pembangunannya dipandu. Oke, kalau sudah proporsi tadi secara umum, kemudian kalau warga mengajukan izin mendirikan bangunan, itu pun dikontrol pemerintah kota, kemudian mempertimbangkan jangan katakanlah KP-nya sekian kali sekian kemudian dipenuhi bangunan masif, bawah itu tertahan beton atau aspal sehingga ketika ada hujan tertahan. Kota ini banyak lahannya tertahan beton aspal sehingga intrusi air laut makin ke dalam, kan jadi bawah itu jadi asin airnya ya, payo gitu kan. Sudah banyak sebetulnya kota-kota yang berkembang dengan memperhatikan lingkungan ya, dengan masif sehingga kotanya jadi dihuni ya enak, untuk hunian enak, untuk belajar enak, untuk kerja juga enak. Nah kebetulan saya jadi pembina di Untak, alhamdulillah
yayasan sudah pada track yang benar ya. Yayasan menunjuk salah satu personilnya untuk memberikan atensi pembangunan kawasan Untak ini dengan memperhatikan lingkungan. Sudah pada track yang benar. Ya, tentu saya mengajak ke depan lebih masif lagi. Bagaimana aktivitas misalnya suatu saat hari ulang tahun Untak atau hari lingkungan, bagaimana membuat lomba yang terkait dengan lingkungan ya. Desain rumah atau apalah yang terkait tanam pohon atau ini menambah keragaman tanaman di Untak. Saya dorong ini. Iya, kelihatan banget sih Pak. Maksudnya dibandingkan mungkin saat saya pertama kali melihat Untak sampai beberapa tahun belakangan ini tuh sudah semakin banyak biotanya, semakin banyak lingkungan hijau. Bukan cuma di Untak nih, sudah terlihat juga di mungkin SMP dan SMA-nya juga demikian. Nah, kalau menurut jenengan sendiri biasanya kan aksi-aksi dan kebijakan tuh diambil setelah terlihat masalah nih atau mungkin dirasakan dampaknya gitu. Kalau di YPTA sendiri dulunya seperti apa Pak sampai akhirnya menerapkan oke, kita harus ikut menunjang pemerintah Kota Surabaya nih, kita harus go green, kita harus cinta lingkungan. Ini ada yang dirasakan apa dulu? Jadi begini, ini ketika saya pertama kali masuk di Untak ya diskusi-diskusi kecil dengan penyelenggara. Siapakah penyelenggara pendidikan? Di dalam undang-undang penyelenggara itu yayasan. Saya diskusi dengan yayasan. Kemudian yayasan meneruskan pada unit-unit pendidikan, universitas, SMA, SMP. Alhamdulillah kemudian dengan kesadaran ada arus yang mulai bagus ya, atensi terhadap persoalan lingkungan. Pohon saja lihat di Untak ini banyak pohon-pohon yang sedang diganti. Di dalam ikut menjaga keberagaman, keanekaragaman hayati di bidang tanaman. Dulu kan mungkin ya, mohon maaf, banyak sono juga bagus, tanaman bagus semua lah. Tetapi kita ini, saya ada studi dari IPB. IPB itu pernah melakukan studi tentang jenis-jenis tanaman dan bagaimana produksi oksigennya. Misalnya tanaman terembesi. Terembesi diameter tajuk 15 meter ya, itu produksi oksigennya kira-kira 28 ton per tahun. Artinya kalau produksi oksigennya seperti itu ya daya serapnya terhadap polutan karbon dioksida ya seperti itu. Kalau dibandingkan dengan mungkin asam cono itu jauh. Mereka sekitar 5.000 7.000 dibandingkan terembesi yang 28.000 ya. Yang kedua, kita kan melihat di Kalimantan, Sumatera, ya di banyak belahan Indonesia ini, dibabat hutan. Si pembabat ini kan tidak melihat itu jenis-jenis tanaman. Nah, akhirnya banyak spesies tanaman yang habis hilang. Nah, kita pingin di sini, ya sejak saya di Pemkot ya, ayolah cari tanaman-tanaman yang perlu kita selamatkan. Nah, contoh aja. Di Surabaya itu ada kampung namanya Kedung Rukem, tapi warga kota tidak banyak tahu Rukem itu. Ya, aku nggak yakin kalau Mbak Sulfi tahu Rukem. Saya dari desa, insya Allah tahu Pak. Tahu ya Rukem ya? Kayak itu nggak sih? Kayak kelengkeng gitu. Iya, tapi dalamnya penuh. Iya, itu unik Rukem ini. Rukem ini walaupun sudah matang, kalau dimakan nggak manis. Baru manis kalau sudah ditekan-tekan. Dulu ada lagunya kalau anak-anak Surabaya makan Rukem, lupa saya lagunya itu. Sampai jadi lagu saking ikoniknya iya, gimana lagunya Pak? Aduh, legio koyo gula loh. Terus baru dibuka manis, unik ini. Terus pohon mundu. Surabaya itu ada jalan mundu. Tahu jalan mundu? Iya. Seberangnya Gelora 10 November itu ada jalan namanya Jalan Mundu. Tapi satu pun tidak ada pohon mundunya. Nah, saya waktu itu akhirnya ketika di Pemkot, ayo coba keragaman tanaman di kota itu ditambah. Misalnya saya cari mundu, akhirnya saya tanam di Jalan Mundu. Nah, tapi kalau Rukem ini memang susah carinya. Tapi insya Allah saya punya Rukem. Kemudian ada lagi Kinco, tahu Kinco? Itu saya enggak. Kinco itu lebih dikenal dengan sebutan kawis. Kawis ini di daerah Rembang ini banyak dibuat sirup. Jadi salah satu oleh-oleh
dari Rembang, Jawa Tengah itu adalah sirup kawis. Saya punya tanamannya. Nah, di Untak ini tanaman yang terlalu banyak coba kita ganti. Ya, kita ganti, kita cari di sini yang bertanggung jawab terhadap ekokampus itu namanya Pak Bantot. Pak Bantot itu sangat aktif mencari berbagai jenis tanaman yang langka ya. Ya cari rukem, cari wuni, tahu wuni? Pernah dengar tapi Surabaya juga ada jalan wuni itu ada, tapi wuninya nggak ada. Jadi ini nanti lama-lama kalau pengen belajar keanekaragaman tumbuhan bisa ke Diskusi, kita diskusi. Sebetulnya di Kementerian Lingkungan Hidup itu ada salah satu bidang yang menangani ini keragaman hayati. Saya pernah minta bantuan tapi ya juga sampai akhir saya dapat bantuan. Sebetulnya itu dijaga bagus. Jadi misalnya daerah-daerah tertentu membuat pembibitan dengan keragaman tanaman yang ada di Indonesia, kemudian didistribusikan siapa daerah yang mau tanam ini, ya kan? Pengenalan terhadap tanaman bagus. Misalnya sekarang banyak arus besar mulai sadar menjaga kali, ya toh. Seperti Kali Ciliwung sudah ada atensi secara nasional. Kemudian Kali Berantas. Ada tanaman yang punya daya serap menahan ya, air bagus, tetapi orang nggak banyak tahu. Tanaman lo itu apa? Itu yang buahnya. Itu dia kalau ada hujan, ada air, dia serap, dia tahan. Jadi penahan air yang bagus. Baru setelah musim kemarau, air sungai mungkin berkurang, ini pelan-pelan melepaskan airnya. Artinya dengan pemilihan jenis tanaman yang bagus, oksigen kita juga makin bagus, segar. Kemudian tadi untuk di pinggir sungai juga penahanan bagus. Mangrove kita ini termasuk mangrove bagus di Surabaya ini. Saya ingat waktu itu saya tugaskan salah satu kawan untuk ke MIC. MIC itu singkatan Mangrove Information Center. Berada di Bali, itu bantuan dari JICA, dari pemerintah Jepang. Jadi mereka yang belajar mangrove banyak saya kirim ke sana. Karena pesisir pantai ini kan abrasi, kemudian sedimentasi kan tinggi. Termasuk bagus Surabaya Timur ini. Termasuk jenis satwanya. Saya kalau ketemu mahasiswa seperti di Untak begini, saya terinspirasi sekian tahun lalu saya pernah mengadakan pengamatan burung. Saya waktu itu kerja dengan program studi biologi ITS, kemudian sama-sama teman UNER mengadakan lomba pengamatan burung. Dan ternyata dari waktu ke waktu jenis spesies burung yang ada di Surabaya makin banyak. Makin banyak ya. karena adanya mangrove itu tadi. Ya termasuk tanaman-tanaman di biji-bijian di tengah kota. Dulu kan banyak fenomena orang lepas burung. Ketika lepas burung, kalau burung itu konsumsinya biji-bijian, sedangkan tidak ada tanaman yang punya biji-bijian, ya mati. Oleh karena itu kita dorong keragaman tanaman terus kita perbanyak di Surabaya ini. Kemudian mungkin kalau ada ulat ya tidak ulatnya mengganggu tapi justru dikonsumsi burung. Ada tanaman biji-bijian makan burung. Itu kan aksi nyata yang nggak mudah sebenarnya, Pak. Makanya sebetulnya bukan sulit, tapi butuh kesungguhan kita. Butuh kesungguhan. Gimana jadi sebagai pembina kemudian yayasan sampai bawahannya ini jalan semua untuk gerakan ini. Ya, kemudian akhirnya yayasan membuat polse dan menunjuk orang yang bertanggung jawab itu seperti Pak Bantot di sini ya, ditunjuk oleh yayasan awalnya belum ada itu ya. Untuk bertanggung jawab terhadap perbaikan kualitas lingkungan di Untak. Udah kita bekerja di Untak dulu. Nanti kemudian kita mungkin mengajak lingkungan sekitar. Kalau sekarang kita mengajak sementara lingkungan kita belum bagus, ya mungkin responnya juga kurang bagus. Dan saya juga ingin mengajak melibatkan mahasiswa dengan berbagai unit kegiatan mahasiswa ya di bidang lingkungan. Kita training nanti, kemudian kita studi banding kemana yang perubahan kualitas lingkungan makin baik. Sebetulnya sekarang di medsos ya sudah banyak kasus contoh ya wilayah-wilayah yang semula tidak bagus, kemudian ada atensi mungkin salah satu tokohnya jadi bagus dan di-share. Sebetulnya kalau kita bicara medsos,
dari pandangan saya juga banyak hal-hal positif ya, yang bisa ditiru ya. Tidak apa-apa meniru hal yang baik kok, ya kan. Ada itu nggak Pak kebijakan khusus untuk mungkin akademisi menerapkan dalam tridharmanya itu pengabdian juga terhadap lingkungan gitu? Ya, jadi karena kalau sudah ada di mindset semua sivitas akademika, ya yang dosen mungkin ya, ketika akan ada pengabdian masyarakat, misalnya membuat pelatihan bagaimana memilih bibit, bagaimana menanam, bagaimana pasca tanam, itu kan menarik itu. Mahasiswa kemudian membentuk atau tergabung dalam unit kegiatan mahasiswa di bidang lingkungan, membuat mungkin penjernih air, ya kan. Sekarang mungkin ya perubahan iklim yang dulu orang mengatakan mosok sih, sekarang mulai merasakan. Ini sepanjang tahun 2002 aja ini musim panasnya boleh dikatakan hanya beberapa bulan, ya. Ini Oktober sudah hujan, padahal mungkin Mei masih hujan, ya kan, di Surabaya loh ya. Jadi banyak yang ngomong kalau orang Jawa udan salah mongso. Itulah perubahan iklim, bagian dari perubahan iklim. Jadi memang semua harus turut serta ya Pak ya? Ya, karena kalau satu masyarakat bertindak pada track yang benar, yang lain kemudian merusak kan ya sia-sia. Harus jadi gerakan masif. Ya pengambil kebijakan di tingkat pusat, regional, lokal, kemudian di institusi-institusi baik di tingkat regional, lokal dan sebagainya. Ini masif harus. Sebenarnya di Surabaya saya sudah melihat bagus lah. Sekarang kalau lihat jalan-jalan Surabaya relatif sudah banyak bersih kan. Sungai di Surabaya, kalau dulu sungai ini tempat sampah. Sekarang kalau kita melintas di jalan-jalan Surabaya banyak apakah kali Brantas ya, kali Surabaya atau sungai-sungai kecil sudah terlihat relatif bersih ya. Bahkan got-gotnya Untak ini juga sekarang banyak ikannya loh Pak. Iya. Pak ini dengan gerakan kecintaan lingkungan sendiri di tingkat akademisi sampai mahasiswa mungkin bahkan masyarakat di sekitar Untak, saya dengar dari 2018 ini kan Untak sudah dapat predikat ekokampus sampai terakhir 2021 ini. Itu perencanaannya seperti apa Pak? Selain dan langkah-langkah actionnya? Sebetulnya kita mendapatkan itu bukan karena kita memperbaiki lingkungan untuk dapatkan itu. Bahwa dari kerja kita, polse kita, kerja kita, kemudian lingkungan makin bagus dan dapat itu hal lain. Saya katakan jangan berorientasi pada dapat penghargaan ekokampus, ya kan? Bahwa kita dapat alhamdulillah. Kalau tidak dapat, misalnya hari-hari ini kita sedang fokus bagaimana menangkap keragaman hayati di bidang flora ya. Maka sekarang kawan-kawan sekarang banyak kulak cari tanaman lah. Di beberapa daerah udah yang langka-langka, yang di sini yang banyak kita kurangi, kita angkat, yang sudah banyak kita ganti jenis tanaman baru sehingga Untak ini nanti mudah-mudahan ragam tanamannya banyak. Kita bersyukur loh hidup di sini, buah apa sih yang tidak ada? Jambu air saja, berbagai jenis jambu air. Kemudian nangka, ya nangka itu bermacam-macam nangka. Kalau mangga sudah mungkin mangga kita ini sudah banyak banget ini. Yang double mungkin bisa kita kurangi, tidak dimatikan loh. Itu dipindah diputar gitu, kemudian dipindah siapa yang membutuhkan. Ganti misalnya mundu, rukem, wuni, banyaklah kluwe. Jadi ya? Media edukasi buat kaum seperti saya yang mungkin belum sempat melihat. Betul, anak-anak kota kan nggak tahu. Ini hijau semua, nggak bisa bedakan ini apa. Contoh yang mirip ya, kluwe, sukun, bendo. Kluwe, sukun, bendo itu daunnya sama, buahnya sama, ini nggak bisa bedakan itu. Ya. Daun ya seperti itu kalau kita lihat. Kalau lihat mungkin kiranya sukun semua. Iya, dikira sukun semua. Nah, kalau di kampus ini ya sukun ada, bendo ada, kluwe ada, nangka itu macam-macam nangka.
Iya toh, apa? Jadi mahasiswa datang itu seneng, nyaman. Ini aja termasuk wifi. Saya minta betul-betul tuh kampus nyaman, wifi-nya banter. Jadi adik-adik mahasiswa yang mungkin kos atau bahkan sekarang banyak yang di rumah pun merasa nyaman di kampus karena selain main wifi, kemudian juga, bisa berinteraksi dengan teman-temannya, diskusi, ngerjakan tugas dan sebagainya. Alangkah bagusnya kemudian kalau kita imbangi dengan ruangan yang bagus, kemudian tanaman yang beragam, menyejukkan, menyenangkan. Lihat mangga aja di sini, aduh seneng ya. Mungkin rasanya pengen ngambil aja. Tapi saya selalu sampaikan, sudahlah, sampaikan ke penjaga, bagaimana kita penjaga juga kita latih untuk mengedukasi. Sekarang saluran air, jadi bening, ya bagus. Nah ini juga di Untak juga ada program campaign yang mungkin lebih masuk gitu sama anak-anak kuliah gitu Pak ya, kayak anti smoking campaign sama program No Straw Day atau nggak pakai sedotan sama sekali. Ya. Ini dukungannya pada akademisi gimana nih Pak Yayasan? Ya kita terus sosialisasikan, tapi tentu masyarakat akademis ya, orang pinter ya, tidak bisa hanya jangan ini jangan itu. Bagaimana hari Seninnya? Kenapa kita katakanlah untuk straw tadi ya, sedotan tadi ya, apa esensinya? Ini kan pengurangan plastik. Ya kan, jadi kalau kita lihat di beberapa restoran, sedotan itu sudah tidak berbahan plastik tapi berbahan kertas yang bisa dengan mudah didaur ulang kan, nggak terlalu merusak lingkungan. Jadi program yang sedang jalan ini kayak campaign tadi, kemudian penganekaragaman hayati di Untak. Ada lagi nggak Pak mungkin yang bisa dicontoh kampus-kampus lain atau mungkin diterapkan teman-teman mahasiswa dan dosen-dosen di rumahnya gitu kira-kira Pak? Makanya saya kepada teman-teman di bidang riset misalnya, sekarang tadi arusnya kan bagaimana mengarusutamakan energi baru dan energi terbarukan. Misalnya untuk energi yang semula bergantung pada energi fosil, minyak, bensin, aftur dan sebagainya, kemudian beralih ke solar cell ya. Ini kan ada riset-riset di Fakultas Teknik ya tentang bagaimana solar cell ya, bagaimana baterainya. Kadang-kadang solar cell sekarang kualitasnya makin bagus-bagus ya, tetapi baterainya itu kadang-kadang menyimpan tidak terlalu lama. Maka kan kita dorong untuk dosen mahasiswa membuat riset-riset tentang ini. KKN, saya ingin ketika KKN kemudian mahasiswa membantu masyarakat pedesaan yang mungkin belum teraliri listrik ya. Kemudian bagaimana dulu ketika daerah kering kadang-kadang sawahnya kering tapi air sungainya melimpah. Kalau harus nyedot air sungai ke sawah diperlukan mungkin diesel dan sebagainya yang mungkin makan bahan bakarnya juga di samping polusi ya banyak. Tapi sekarang kan dengan tenaga surya kemudian bisa disimpan atau langsung disalurkan kan siang hari kebutuhannya ke mesin pompa dari sungai ke sawah, sehingga yang dulu semula mungkin setahun cuma panen sekali, setahun panen 2 kali, mengandalkan hujan ya, tanda hujan. Sekarang sepanjang tahun ketika air, misalnya di sepanjang aliran sungai Brantas ini kan, air melimpah sepanjang tahun. Ini kan bisa dinaikkan dengan pompa tenaga listrik. Nah, kalau KKN kan itu kan bisa jadi harus memaksimalkan energi terbaru dan terbarukan tadi ya Pak. Trennya ke sana, arusnya ke sana, sehingga polusi juga makin bisa kurang. Dan itu ikut membantu masyarakat pedesaan meningkatkan hasil pertaniannya kan. Kemudian saya kemarin juga baru dapat kontak dari teman-teman salah satu kabupaten. Ini setelah porang ya. Porang itu kan booming sejak di Madiun. Madiun ini perintis tanaman porang ini kemudian kaya lalu menginspirasi yang lain. Sekarang makin banyak yang tanam porang, tetapi ternyata porang kita itu paling banter dipotong-potong, kemudian kering dikirim ke luar negeri. Pengolahannya belum efektif di sini. Kalau kemudian porang ini bisa
diolah di dalam negeri, misalnya kemudian dikeringkan, dijadikan tepung. Dari tepung itu bisa buat macam-macam kan, mie ya. Artinya nilai tambahnya itu di sini. Simpel sebetulnya ya. Sebenarnya banyak aksinya, nggak salah hari ini podcast itu mengundang Pak Bambang karena memang eksistensinya itu bukan cuma di akademisi saja, tapi juga sudah di Surabaya, nasional, bahkan isu-isu global semuanya mantau nih Pak dari sebelum saya lahir. Iya. Terakhir ini nih Pak. Karena 91. Iya 91. Oh pas Uni Soviet pecah ini. Saya langsung brojol. Pak mungkin terakhir pesan dan goals harapan kedepannya untuk permasalahan lingkungan ini, harapannya akademisi bisa berperan seperti apa? Ya, akademisi sebagai orang yang punya kelebihan di dalam olah pikir ya. Kalau atensinya pada lingkungan tinggi kan nanti muncul gagasan-gagasan, muncul inisiatif-inisiatif. Saya pembina tentu mendorong yayasan supaya yayasan mendorong unit-unit satuan pendidikan di Untang, apakah universitasnya, apakah SMA-nya, SMP-nya. Saya juga melihat karya-karya anak-anak SMA, SMP yang bagus-bagus di bidang lingkungan. Itu mesti terus didorong. Sehingga gerakan perbaikan kualitas lingkungan ini menjadi gerakan masif semuanya ya. Unsur pembina, yayasan, tenaga dosen yang menurut saya punya kemampuan jauh di atas rata-rata ya dalam berpikir ya. Mungkin bisa melahirkan temuan-temuan yang baik, yang bermanfaat tidak saja bagi Untang tetapi juga memberikan manfaat bagi warga lain ya. Contoh sepele yang sering saya sampaikan di berbagai kesempatan, misalnya masalah pengawet makanan. Kan sosialisasi pengawet makanan sudah sampai lapisan bawah ya, ibu-ibu BKK, Pak RW, Pak RT, jangan pakai formalin misalnya untuk pengawet makanan. Warga sadar formalin itu bukan pengawet makanan yang baik ya. Tapi mau beralih belum ada penggantinya yang murah meriah seperti formalin. Formalin murah meriah. Jadi kalau kita ke Kenjeran ke pantai ini orang habis nangkap punya tangkapan itu kemudian tong masukkan air kasih formalin diubrek-ubrek itu langsung masuk. Tapi kemudian dampaknya kemudian pemakaian rodamin untuk pewarna makanan. Padahal ini pewarna kain kan ya tidak sehat. Mungkin rodamin formal itu bagus untuk yang lain ya. Untuk misalnya kalau formal untuk pengawet maya. Tapi kan untuk dalam jangka waktu panjang untuk konsumsi anak-anak kita nggak bagus. Saya rasa itu ya. Kita sangat mengharapkan pengabdian, dedikasi para akademisi ya, termasuk mahasiswa yang kemudian membentuk kelompok-kelompok studi, kelompok-kelompok seperti kelompok lingkungan dan sebagainya. Siap. Terima kasih sekali Pak sudah membuka wawasan dan pandangan Bapak terkait bagaimana sih upaya kita sebagai akademisi untuk menangani permasalahan lingkungan yang ada. Jadi semoga dengan podcast kali ini bisa memotivasi dan menginspirasi para akademisi dan pemirsa sekalian untuk terus menjaga lingkungan dan berinovasi dengan energi terbaru dan terbarukan. Tetap saksikan podcast pekan depan.